Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Mayita. Hey, hari ini aku kembali dengan konten books review. Dan buku yang akan aku review hari ini adalah buku dari Boy Chandra, rajanya galau, rajanya buku-buku bucin. Nah, ini tuh buku Boy Chandra yang judulnya Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai. Jadi, ini tuh adalah buku bucin pertama yang aku baca seumur hidup. Karena biasanya aku tuh jarang banget baca buku-buku yang tentang percintaan banget gitu loh, yang puitis-puitis, yang isinya tuh tentang kata-kata yang indah, kata-kata yang mencerminkan um, seseorang yang sangat mencintai seseorang gitu loh. Aku tuh jarang banget, dan bahkan aku tuh gak pernah, kalaupun misalnya aku baca novel romance tuh, aku biasanya baca-baca novel yang import, yang memang kenapa aku baca novel itu karena rata-rata kalau misalnya novel yang ceritanya romance itu lebih easy to read dan lebih buat belajar bahasa Inggris aja biasanya. Lanjut aja langsung ke reviewnya ya, dan kelamaan curhat. So, jadi buku Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai ini bercerita mengenai seorang pria, mungkin di sini digambarkan Boy Chandra, mungkin dirinya atau orang lain, I don't know. Tapi itu ceritanya tuh tentang seseorang yang patah hati, dimana ketika seseorang ini harus memutuskan hubungannya dengan orang yang dia cintai. Jadi sedih banget sih, sumpah, dan dikemasnya tuh dengan kata-kata yang indah gitu. Jujur kenapa aku mau baca novel ini tuh karena sedikit agak relate sama kisah hidup aku akhir-akhir ini. Anjay. Ya maksudnya kayak pas pertama kali aku baca tuh kayak gitu. Gitu agak relate. Jadi mungkin buat kalian yang mungkin pernah ngerasain yang namanya kayak patah hati, atau misalnya kalian lagi sedih misalkan, apalah itulah pokoknya yang berhubungan sama patah hati, ini tuh cocok deh buat kalian baca. Karena daripada ya misalnya kalian yang lagi patah hati, misalkan menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan, mungkin yang cowok atau cewek juga mungkin ada yang kayak gitu, atau misalnya kalian menghabiskan waktu melakukan hal-hal negatif, mending baca buku aja deh. Atau misalnya kalian nonton film yang fungsinya tuh bisa healing your heart again gitu, tapi dengan, menurut aku, dengan cara yang lebih positif lah at least. Apalagi kalau baca buku tuh kadang nggak hanya ceritanya aja yang kita dapat, tapi kita tuh bisa dapat insight dari penulisnya. Kita juga bisa mendapatkan manfaat. Jadi pembendaharaan kata itu, kalau misalnya kita sering baca buku itu jadi banyak gitu loh. Jadi diusahain tuh kalau misalnya baca buku ya nggak usah pilih-pilih gitu loh. Misalnya kayak berbagai genre, mau yang dia bener-bener sastra banget, atau dia misalkan mau buku-buku asing, itu tuh jadi kayak menambah pembendaharaan kata kita. Nah, lalu buku ini tuh yang paling aku suka itu adalah part yang ini, kelihatan gak sih? Nah yang ini nih, aku selalu menyukai matamu. Ini sumpah, ini tuh kata-katanya bagus banget. Aku bacain ya, kalian juga pasti suka deh. Aku selalu menyukai matamu, seperti halnya menyukai senja yang tak perlu kujelaskan. Aku selalu menyukai matamu, menatap lebih dalam ke sana, lalu menenggelamkan diriku berlama-lama. Tidak ingin berlari lagi, segala penat seolah menemukan obatnya. Matamu selalu bisa menenangkan segala yang gusar, mengenangkan segala yang sudah terlalu jauh berjalan. Aku melihat diriku semakin dalam, semakin tidak mau keluar dari matamu. Itulah sebabnya mengapa aku suka mengajakmu duduk berlama-lama. Terkadang tidak terlalu banyak bicara. Kita hanya menikmati udara sambil saling menatap. Dalam hati aku selalu memanjatkan doa agar dengan saja aku ingin menatap. Anjay. Kayak kata-katanya bagus banget kan, sampai aku pernah update di IG story. Jujur aku tuh jarang banget suka sama kata-kata puitis, cuman kayak ini beneran bagus menurut aku kata-katanya, dan ngena banget gitu loh. Terus kalau misalnya ada orang ngomongin kayak gitu tuh kayak wow, pasti langsung kayak masuk perangkap gombal gitu. Terus di sini juga banyak banget kayak quotes-quotes yang bisa kamu ambil buat misalkan menjadi acuan hidup kamu, buat jadi motivasi hidup kamu, atau buat nyindir orang mungkin di luar sana ada yang suka kayak gitu, bisa banget. Menurut aku cerita dari buku ini tuh benar-benar relate sama kehidupan orang-orang sih gitu. Jujur ya, dulu itu aku kenapa nggak suka sama buku bucin, atau misalnya aku tuh nggak suka banget kayak nonton film-film yang bucin, atau misalnya aku tuh nggak suka lihat orang-orang yang kayak galau, yang kayak apa
apaan sih lo, kayak lebay banget ya segitunya kali, apaan sih lo gitu, kayak ini kenapa sih orang-orang tuh pada lebay-lebay banget daripada puitis, sok puitis ya gini. Diam! Mungkin karena aku belum pernah ngalamin hal itu cuy. Sekarang waktu itu aku pernah merasakan juga gitu loh, ternyata oh gini ya ternyata yang dinamakan patah hati gitu. Oh gini ya yang dinamakan sedihan gitu loh, kayak oh gini ya jadi yang orang rasain selama ini. Nah dari situ aku tuh kayak gak berani lagi ngejudge, karena kita tuh gak pernah tahu apa yang orang itu rasakan, dan mungkin itu cara dia buat healing dari sakit hatinya. Jadi kayak misal kalau aku ngelihat ada teman aku yang galau di IG story, atau misalnya dia kayak ngupdate status galau terus gitu ya, meskipun kalau kayak tiap hari banget agak enak juga ya, maksudnya kayak ini orang kenapa sih gitu, kayak sini mending cerita sama gue aja gitu sekalian kan. Baik banget ya. Terus tapi ya kita nggak pernah tahu kan apa yang orang lain itu rasakan, dan tingkat kekuatan mental tiap orang tuh beda-beda gitu loh. Bahkan tuh sebenarnya justru bahaya kalau misalkan orang yang dia tuh punya sakit hati atau dia tuh punya sesuatu yang kayak menyakitkan di dalam hatinya tapi dia pendam dan akhirnya dia depresi, terus akhirnya dia bunuh diri, itu tuh lebih kasihan menurut aku gitu, dibandingkan mungkin dia yang bisa berekspresi. Ya nggak masalah kalau misalnya dia mau galau gitu di story, ya nggak masalah, itu hak dia, asal jangan berlebihan aja. Kalau misalnya ada orang yang gak suka, ya lo kenapa follow dia gitu loh, kayak tinggal unfollow aja, sesimpel itu sih. Sekarang aku mikirnya kayak halo, sosial media, apa yang gue pengen lakukan ya terserah gue gitu, termasuk juga orang-orang apa yang dia pengen lakuin ya terserah dia gitu, orang itu sosial media dia juga kan gitu. Well, jadi kembali lagi ke buku ini. Nah, buku ini kan bercerita tentang patah hati. Nah, menurut aku kalau misalnya kalian yang pernah ngalamin patah hati, atau misalnya kalian orang yang suka banget sama kata-kata puitis dan cantik, itu kalian bakal cocok banget baca buku-bukunya dari Boy Chandra, karena sejauh ini memang buku-bukunya Boy Chandra itu sih kalau misalnya aku lihat di Gramedia juga nggak jauh-jauh dari kayak gini-gini deh, kayak buku-buku bucin-bucin gitu, tapi bagus banget kata-katanya. Nah cuman satu hal yang menurut aku agak kurang di buku ini tuh adalah kisahnya itu kurang variatif, mungkin karena dia menggambarkan satu kisah si cowok yang patah hati gitu karena si wanitanya menyukai pria lain. Jadi tuh yang dibahas tuh itu aja dengan kata-kata yang sedikit berbeda gitu. Jadinya awalnya tuh aku kayak seru banget, kayak oh my god relate banget, oh my god ya gitu banget loh, excited, tapi kayak di akhir-akhir agak mulai sedikit ngebosenin karena yang dibahas itu juga, jadi kayak oh yaudahlah gue udah tahu di depan, oh yaudahlah gue udah tahu di depan. So nilai dari buku ini aku kasih 7,5/10 deh gitu. Jadi mungkin buat kalian yang pengen cari referensi buku-buku bucin, boleh deh dicoba karangan Boy Chandra, banyak sih menurut aku karya dia yang bucin-bucin. So itu aja review buku dari aku. Next aku tuh lagi baca banget buku yang kayak seru banget gitu, aku tuh pengen cepet-cepet nge-review buku itu, dan ada juga beberapa buku yang pengen aku baca, cuman itu dia waktunya, ya Allah. Seandainya saya punya waktu lebih dari 24 jam, jadi tuh kayak boro-boro mau mikirin hal-hal lain gitu ya, kayak ya udahlah ya, semoga lain menjadi lila. Jangan mengeluh, oke? So thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Don't forget to like, subscribe, and comment down below, dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Thank you. Bye.